Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Sekiot Trias Kuncoro akan menyampaikan cerita berjudul Pangeran Awu-Awu Langit dan Jago Klawu Bendo yang diambil dari cerita rakyat Jago Klawu Bendo pada buku Cerita Rakyat dari Kedung yang dikarang oleh Dorothea Rosa Herliani, penerbit PT Grasindo. Selamat menyaksikan. Di wilayah Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terdapat sebuah desa bernama Awu-Awu. Dari desa inilah cerita rakyat ini dikisahkan. Sejak kedua anak perempuannya, yaitu Roro Fitra dan Roro Taker, meninggal dunia, Pangeran Awu-Awu Langit sudah tidak betah tinggal di Bagelen. Sejak berpisah dengan istrinya, yaitu Roro Wetan atau Nyai Bagelen, Pangeran Awu-Awu Langit pulang menuju desa asalnya. Desa itu pun disebut dengan Desa Awu-Awu. Di desanya itu, Pangeran Awu-Awu Langit menggarap tanah ladang yang sangat luas. Hasil dari kerja keras dan ketekunannya adalah harta kekayaan yang melimpah. Namun, kegemarannya yang buruk, yaitu berjudi dengan menyabung ayam, menjadikannya ia jatuh miskin karena kalah berjudi. Tanah, sawah, ladang, dan seluruh peternakannya habis, tinggal rumah dan isinya. Ia pun menyesali perbuatannya itu dan memutuskan untuk bertapa, memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan petunjuk. Dia pun berikrar, jika harta kekayaanku dapat kembali, akan kugunakan untuk menolong orang lain. Dan aku pun berjanji akan berhenti berjudi dengan menyabung ayam. Dalam pertapanya itu, seolah ia mendengar suara. Hei Pangeran, aku telah mendengar ikrar dan janjimu itu. Maka belilah jago aduan di pasar Plogo. Seusai bertapa, Pangeran Awu-Awu Langit pun mengutus abdinya, yaitu Kilandang, untuk membelikan ayam jago aduan di pasar Plogo. Sesampainya di pasar Plogo, Kilandang tidak menemukan satupun ayam karena pasar sudah tutup. Namun, ada satu pedagang yang menjual ayam jago yang masih muda. Kilandang pun bingung. Dalam perjalanan pulang, karena hari sudah malam, Kilandang pun memutuskan untuk menginap di rumah Pak Kaum di desa Bendo. Di tengah malam yang sepi, Kilandang tidak bisa tidur karena takut dimarahi oleh Pangeran Awu-Awu Langit karena gagal membeli ayam jago aduan. Tiba-tiba Kilandang mendengar suara yang sangat menyedihkan. Sungguh
Kilandang pun mencari-cari sumber suara itu. Namun, ia tidak menemukan seorang pun di sekitarnya, kecuali seekor ayam jago berbulu kelabu atau abu-abu di dalam sebuah kurungan. Keesokan harinya, Kilandang baru mengetahui jika ayam jago kelabu itu akan disembelih oleh Pak Kaum untuk acara selamatan. Sambil membawa ayam jagonya yang masih muda, Kilandang pun menemui Pak Kaum. "Wahai Pak Kaum, bolehkah saya menukar ayam jago kelabu itu dengan ayam jago milik saya yang masih muda ini? Karena ayam jago yang masih muda, dagingnya lebih empuk dan lezat untuk acara selamatan." "Jika begitu keinginan Kilandang, saya membolehkannya," ujar Pak Kaum. Kilandang pun dengan senang hati, ia pun berterima kasih dan berpamitan pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba berlarian seekor kerbau gila yang sedang mengamuk. "Mau! Hus, hus, hus! Mau!" Kilandang pun terkejut jika kerbau itu akan menyerangnya. Tiba-tiba ayam jago kelabu itu lepas dari tangannya dan menyerang kerbau itu menggunakan cakar dan tajinya. "Kukuruyuk! Jebret, jebret, jebret! Mau! Jebret! Mau!" Bruk! Hahaha! Sungguh hebat sekali ayam jagomu ini, karena dapat mengalahkan seekor kerbau yang sangat besar dengan gampang. Sampainya di rumah, Kilandang pun menceritakan kejadian tersebut kepada Pangeran Awu-Awu Langit. Pangeran Awu-Awu Langit pun senang karena telah mendapatkan ayam jago yang hebat. Suatu hari, ayam jago kelabu itu diadu dengan ayam jago milik Temenggung Puncu yang berani mempertaruhkan sebagian besar harta kekayaannya. Sebagian besar harta milik Temenggung Puncu adalah milik Pangeran Awu-Awu Langit dulu. Ayam jago kelabu itu pun menang. Pangeran Awu-Awu Langit pun telah mendapatkan semua hartanya kembali. Tanah, sawah, ladang, dan seluruh ternaknya kini sudah kembali. Kilandang, sesuai ikrar dan janjiku, akan kugunakan hartaku yang sudah kembali ini untuk menolong orang lain. Dan aku berhenti berjudi dengan menabung ayam. Berjudi dengan menabung ayam adalah perbuatan dosa, ujar Pangeran Awu-Awu Langit dengan tegas. Saya turut bersyukur atas Pangeran Awu-Awu Langit karena telah memilih jalan yang mulia, ujar Kilandang. Mulailah Pangeran Awu-Awu Langit telah bertaubat dan membuktikan ikrar dan janjinya. Ayam jago kelabu itu dipelihara oleh Pangeran Awu-Awu Langit dengan rasa kasih sayang dan menjadi hewan kelangenan atau kesayangan. Ayam jago kelabu itu diberi nama Jago Kelabu Bendok karena berasal dari desa Bendok. Begitulah ceritanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan sekali kalian berjudi karena dapat menghabiskan harta kekayaan yang kita miliki. Sebaiknya harta kekayaan yang kita miliki kita
gunakan untuk menjadi sifat kepahlawanan, yaitu dengan menolong orang yang membutuhkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.